Saya baru-baru ini membaca seni halus untuk tidak memberi tanda pada manusia. Budaya kita secara halus menyiratkan bahwa kita seharusnya tidak memiliki masalah. Pengiklan memberitahu kita tentang masalah kehidupan bebas yang menanti kita jika kita membeli produk mereka. Umpan media sosial menampilkan aliran tak terbatas orang-orang bahagia menjalani kehidupan yang tampaknya bebas masalah. Jika kita berjuang dengan masalah, sulit untuk tidak merasa tidak aman. Dan semakin tidak aman kita merasa semakin buruk. Perasaan kita tentang masalah kita yang mengarah ke semakin tidak aman. Penulis Mark Manson menyebut ini sebagai umpan balik dari neraka, tapi lingkaran umpan balik dari neraka. Ini didorong oleh kebohongan karena satu-satunya orang yang hidup bebas. Masalah adalah masalah mati, tidak pernah hilang. Mereka hanya digantikan oleh masalah lain. Ketika Anda berpikir Anda telah memecahkan masalah rumah Anda dengan membeli rumah baru, Anda sekarang memiliki masalah untuk menjaganya tetap bersih dan memelihara halaman sehingga tetangga Anda tidak memandang Anda dengan buruk. Ketika Anda berpikir Anda telah memecahkan masalah kesepian Anda dengan menemukan seseorang khusus, Anda kemudian memiliki masalah datang dengan ide kencan kreatif dan menyiapkan makanan pasangan Anda tidak akan membenci. Penulis Mark Manson mengatakan, ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan membeli keanggotaan gym, Anda membuat masalah baru seperti harus bangun pagi untuk mendapatkan ke gym tepat waktu, berkeringat seperti kepala sabu selama 30 menit di atas elips, dan kemudian mandi dan berganti pakaian untuk bekerja sehingga Anda tidak bau seluruh kantor. Karena masalah kita tidak pernah hilang, kunci untuk menjalani kehidupan yang baik adalah mendapatkan pandai memecahkan masalah sehingga Anda menukar masalah Anda dengan masalah yang lebih baik. Jalan untuk mengalami masalah yang lebih baik dimulai dengan tidak peduli. Dalam dua cara pertama, secara halus berhenti peduli. Siapa yang harus disalahkan atas masalah Anda dan bertanggung jawab atas mereka? Mark Manson mengatakan, jika Anda bangun suatu hari dan ada bayi yang baru lahir di depan pintu Anda, itu bukan salah Anda bahwa bayi itu telah diletakkan di sana, tetapi bayi itu sekarang akan menjadi tanggung jawab Anda. Memilih apa yang harus dilakukan dan apapun yang akhirnya Anda pilih. Pertahankan, berikan atau tinggalkan semua yang Anda lakukan dan temukan induknya. Akan ada masalah yang terkait dengan pilihan Anda dan Anda akan bertanggung jawab atas itu juga. Jika Anda gagal mengambil tanggung jawab untuk masalah Anda akan menghabiskan seluruh energi Anda untuk mengeluh tentang betapa tidak adilnya situasi Anda, dan marah pada mereka yang menyebabkan masalah Anda. Tetapi itu tidak membuat Anda lebih dekat untuk memecahkan masalah Anda saat ini, sehingga Anda dapat mengalami masalah yang lebih baik. Jika Anda sibuk berfokus pada siapa yang harus disalahkan, Anda terjebak di masa lalu masalah sudah terjadi. Anda harus menghadapinya saat Anda berhenti mencari seseorang untuk disalahkan dan bertanggung jawab penuh atas masalah Anda akan merasa diberdayakan untuk melakukan sesuatu tentang mereka, karena mengambil tanggung jawab adalah mengatakan kepada diri sendiri, jika saya tidak berada di tempat yang
Lebih baik sebulan dari sekarang. Ini salah saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi mulai saat ini dan seterusnya. Di keajaiban komik Spider-Man Spaman berkata dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Tapi Madsen Weat yang mengutip sedikit dan memberikan kutipan yang lebih berwawasan. Dengan tanggung jawab besar datang kekuatan besar. Pada tahun 1872 kehidupan William James berantakan. Pada usia 30 James menganggur. Ayahnya malu dia, dan dia menderita kejang punggung yang konstan. James mempertimbangkan untuk mengambil nyawanya. Tetapi pada suatu malam setelah membaca ceramah oleh filsuf Charles Pierre, James memutuskan untuk melakukan percobaan. Selama 1 tahun dia akan bertanggung jawab atas semua yang salah dalam hidupnya. Jika hidupnya tidak lebih baik dalam 12 bulan, dia akan mengakui kekalahan dan mengambil nyawanya. Tapi untungnya eksperimen itu berhasil dan James kemudian akan memulai eksperimen itu. Kelahiran kembalinya James kemudian menjadi psikolog paling berpengaruh sepanjang masa keputusannya untuk bertanggung jawab atas masalahnya diperbolehkan mengarahkan seluruh energinya untuk meningkatkan kehidupannya, yang pada gilirannya meningkatkan kehidupan jutaan orang. Ketika Anda bertanggung jawab atas masalah Anda bertanggung jawab atas bagaimana masalah Anda membuat Anda merasa. Jika seseorang mencuri mobil Anda, tingkat kemarahan atau ketenangan yang Anda alami setelahnya sepenuhnya terserah Anda. Anda dapat memilih bagaimana Anda menanggapi setiap masalah dengan satu cara memiliki tanggapan yang lebih bijaksana. Untuk masalah Anda adalah untuk mendapatkan jarak dari mereka. Dengan berpikir bagaimana perasaan saya tentang masalah ini 10 tahun dari sekarang. Ketika Anda melakukan perjalanan waktu mental dan mendapatkan jarak dari masalah Anda, masalah kehilangan kekuasaan atas Anda yang memungkinkan Anda untuk berpikir lebih strategis setelah mengambil tanggung jawab penuh atas masalah Anda harus secara halus berhenti mengungkapkan betapa menyakitkan masalah Anda dan bersandar padanya. Manson mengatakan, kesuksesan Anda dalam hidup ditentukan oleh bagaimana Anda menjawab pertanyaan, rasa sakit apa yang dapat saya pertahankan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang-orang yang menikmati perjuangan gym adalah orang-orang yang menjalankan triathlon dan memiliki perut yang dipahat dan dapat melakukan bench press di rumah kecil. Orang yang menikmati minggu kerja yang panjang dan politik tangga perusahaan adalah orang-orang yang terbang ke puncaknya. Orang-orang yang menikmati tekanan dan ketidakpastian gaya hidup artis yang kelaparan pada akhirnya adalah orang-orang yang menjalaninya dan menjadikannya kehalusan secara halus. Tidak peduli tentang seberapa menyakitkan masalah Anda, adalah mengetahui masalah menyakitkan apa yang harus Anda hadapi dan masalah menyakitkan apa yang harus Anda hindari. Untuk mengetahui rasa sakit mana yang harus Anda sandarkan, Anda perlu mengetahui nilai-nilai Anda. Semua rasa sakit emosional dan psikologis dihasilkan dari nilai yang dilanggar. Jika melihat anak Anda berjuang untuk membaca, itu menyakitkan. Itu karena Anda menghargai kebahagiaan anak Anda dan Anda menghargai pendidikan. Jika melihat tetangga Anda mengendarai Tesla, membuat Anda marah karena Tesla mereka adalah mobil yang lebih bagus daripada milik Anda menghargai kesuksesan materi dan mengukur nilai Anda sesuai dengan Anda bisa bertahan
100 jam kerja seminggu untuk mendapatkan mobil yang lebih bagus. Tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar-benar layak untuk Anda putuskan? Nilai mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang tidak setiap kali Anda bergumul dengan masalah. Tanyakan pada diri sendiri apa nilai dasar yang menyebabkan rasa sakit saya. Kemudian tentukan apakah nilai itu layak diperjuangkan dengan mengambil nilai itu untuk test drive. Dan bayangkan membuat hidup Anda semua tentang nilai itu dengan mengesampingkan orang lain. Jika Anda membuat hidup Anda semua tentang kesuksesan materi, apakah itu hidup yang Anda banggakan? Hanya Anda yang bisa menjawab pertanyaan itu berdasarkan rangkaian nilai unik Anda yang menjadi tujuan semua orang sadar akan nilai-nilai usang yang buruk, bahwa Anda tidak perlu menderita untuk menjunjung tinggi dan menggantinya dengan nilai-nilai yang lebih bermakna, nilai yang rela Anda derita karena hidup ini penuh dengan penderitaan. Tetapi penderitaan Anda akan bermakna jika Anda memilih nilai-nilai yang layak untuk diderita. Pada akhirnya secara halus berhenti peduli jika Anda memiliki masalah. Setiap orang memiliki masalah. Jalan menuju kehidupan yang memuaskan diaspal dengan merangkul masalah dan memecahkan masalah itu, sehingga Anda bisa melanjutkan untuk memiliki masalah yang lebih bermakna. Mulailah menyelesaikan masalah Anda dengan tiba-tiba, tidak peduli siapa yang harus disalahkan atas masalah Anda. Jika masalah memengaruhi Anda, bertanggung jawab untuk itu, karena dengan tanggung jawab besar datang kekuatan besar. Kemudian secara halus berhenti memberikan betapa menyakitkan masalah Anda. Jika dan hanya jika masalah itu berasal dari nilai yang ingin Anda junjung tinggi, tetapi jika masalah didorong oleh nilai dangkal yang ketinggalan zaman, maka itu tidak sepadan dengan waktu. Anda memiliki begitu banyak fakta untuk diberikan dalam hidup. Anda harus menggunakannya dengan bijak. Itulah intinya pesan yang saya kumpulkan dari Seni Halus Tidak Memberi oleh Mark Manson. Ini adalah bacaan yang sangat menghibur, penuh dengan kebijaksanaan kuno. Saya sangat merekomendasikannya. Jika Anda ingin ringkasan PDF 1 halaman